Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami, yaitu yang berjudul kemampuan menulis kalimat ambigu dan kontaminasi melalui penguasaan bahasa Indonesia. Kami terdiri dari 4 materi. Pemateri pertama saya sendiri, yaitu Ahmad Rifai, dan pemateri kedua Andi Aswar Al-Hadi, pemateri ketiga Nur Islamia, dan pemateri terakhir yaitu saudara Haikal. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi yaitu pengertian kalimat ambigu. Ambigu merupakan suatu makna yang tidak pasti dan jelas untuk dipahami, baik yang diutarakan oleh seseorang berupa kata-kata maupun maksud dari ucapannya yang menimbulkan dan kerancuan atau multitafsir, sehingga menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan bagi orang lain. Suatu kata atau kalimat menjadi ambigu biasanya karena struktur kalimat yang tidak tepat, intonasi, serta penggunaan kata yang sifatnya polisemi. Dan yang kedua yaitu pengertian kalimat kontaminasi. Kontaminasi atau dengan istilah lain disebut kerancuan tidak hanya terjadi pada susunan kalimat, melainkan terjadi juga pada susunan kata dalam sebuah frase atau susunan morfem-morfem dalam sebuah kata. Gejala kontaminasi adalah suatu gejala bahasa yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau, jadi kerancuan artinya kekacauan. Yang dirancaukan adalah susunan serangkaian dan penggabungan dua hal yang masing-masing berdiri sendiri disatukan dalam satu perserangkaian baru yang tidak berpasangan atau berpadanan. Hasilnya adalah kerancauan. Penempatan kata yang tidak tepat tentu saja dapat menimbulkan kekacauan atau kerancuan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Andi Aswar Al-Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rifai, yaitu jenis kalimat ambigu. Kalimat ambiguitas dibagi menjadi 3 jenis, antara lain ambiguitas fonetik, ambiguitas gramatikal, ambiguitas leksikal. Nah, mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama itu ambiguitas fonetik. Ambiguitas pada tatanan fonetik muncul akibat berbaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkan. Kata-kata yang berbentuk kalimat jika dilafalkan terlalu cepat dapat mengakibatkan keruangan maknanya atau kekurangan maknanya. Misalnya, kata beruang yang berarti mempunyai uang atau nama binatang, mengukur yang berarti mengukur panjang atau memarut kelapa. Nah, yang kedua, ambiguitas gramatikal. Dalam ambiguitas gramatikal ialah ketangkasan yang terjadi karena terjadi perpaduan kata dengan kata. Ambiguitas jenis ini hanya dapat terlihat ketika dalam bentuk kata namun kata berubah dalam bentuk kalimat. Ambiguitas gramatikal sudah tidak terlihat. Selanjutnya yaitu ambiguitas leksikal. Pada ambiguitas leksikal ialah keambiguan yang terjadi pada kata dalam setiap bahasa, terutama bahasa Indonesia. Banyak kata yang memiliki makna lebih dari satu. Nah, kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu faktor penyebab ambiguitas. Setelah kami menganalisis sumber-sumber berita tentang ambigu, kami dapat memprediksi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keambiguan, yaitu 1. Faktor morfologi. Faktor morfologi dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu cabang dalam ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata yang dapat menimbulkan makna baru.
yang lebih luas. Baik, itu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya saya berikan kepada saudari Islamiyah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Aswar, yaitu 2 faktor sintaksis atau susunan kata. Sintaksis merupakan pengetahuan tentang susunan kata dan kalimat atau ilmu tata bahasa. Sintaksis atau penyusunan kata dapat menyebabkan adanya keambiguan pada suatu kata di dalam kalimat. 3. Faktor struktural. Keambiguan dapat disebabkan struktur pada kalimat yang dibagi atas beberapa bagian antara lain struktur frasa dan struktur kalimat. Keambiguan suatu kata dapat dipengaruhi dari struktur kata pada kalimat tersebut. Gejala kalimat kontaminasi. 1. Kontaminasi kalimat. Gejala kerancuan kalimat timbul karena 2 kemungkinan. A. Orang kurang menguasai penguasaan bahasa yang tepat, baik dalam penyusunan frasa ataupun dalam pergunaan beberapa imbuhan untuk membentuk kata. B. Terjadi tak disengaja ketika orang menggabungkan 2 pengertian dari 2 bentuk yang berbeda ke dalam suatu susunan kalimat. Contoh, melalui kursus ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan. Bagaimana pertama kalimat di atas? A. Melalui kursus ini bagian keduanya. B. Diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan. Hubungan bagian A dan B itu tidak cocok. Inilah kalimat asal itu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kontaminasi bentuk frasa. Kontaminasi susunan kata adalah kekacauan yang terjadi di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang berupa kerancauan penyusunan kata. Contoh, jangan boleh, kemudian kadangkala. Pada contoh pertama, frasa tersebut rancu. Frasa tersebut merupakan bentuk dari 2 frasa, yakni jangan biarkan dan tidak boleh, yang membentuk jangan boleh. Sedangkan pada contoh kedua, frasa tersebut juga merupakan gabungan 2 frasa yang membentuk kerancuan. Frasa tersebut adalah kadang-kadang dan ada kalanya. Kemudian yang ketiga, kontaminasi bentuk kata. Tidak jarang kita melihat bentukan kata dengan beberapa imbuhan sekaligus yang memperlihatkan gejala kerancuan. Kerancuan susunan kata baik dalam frasa atau kalimat disebabkan kesalahan orang memadu 2 unsur yang berpasangan. Misalkanlah bahwa unsur A selalu berpasangan dengan unsur B dan unsur C dengan unsur D. Pasangan A dan B serta C dan D selalu merupakan pasangan yang tepat. Tetapi bila pasangan itu bertukar, misalnya A dengan D dan C dengan B, maka pasangan itu dikatakan menjadi rancu. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi kami. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.